Selamat berjumpa pada mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini kita akan membahas metode kedua dari metode terbuka, yaitu metode bisection atau dikenal dengan metode biseksi atau lebih dikenal lagi dengan nama metode bagi dua. Prinsip pada metode ini adalah kita akan membagi dua interval. Jadi pada metode ini kita memerlukan adanya interval, yaitu interval antara A dan B, di mana A adalah interval yang kita sebut dengan batas bawah, sedangkan B adalah interval batas atas. Jadi seperti ini, kita punya interval A dan interval B. Kita perlu ada dua buah nilai masukan pada metode bisection. Sama dengan metode tabel, kita juga perlu ada dua buah masukan, nilai awal A dan nilai awal B yang kita bagi menjadi N bagian. Pada metode bisection juga kita perlu nilai masukan, ada dua nilai masukan, yaitu nilai batas bawah dan nilai batas atas. Secara grafis kita bisa melihat seperti ini metode bisection. Jika ini ada suatu fungsi yang warna biru ini adalah suatu fungsi fx, di mana dia telah memenuhi syarat-syarat teorema bahwa nilainya adalah perubahan nilai dari negatif menjadi positif pada titik A1 dengan B1 ini adalah batas bawahnya dan ini adalah batas atasnya, dan terjadi nilai perubahan nilainya, di mana FA yang FA1 itu dia nilainya negatif, sedangkan FB yang satu yang ini nilai B1 ini dia positif, sehingga jika FA dikali dengan FB1 ini dia nilainya negatif. Dia mengikuti teorema dari teorema yang pertama. Kemudian kita akan membagi dua dengan cara nilai batas atas bawahnya ditambah dengan nilai batas atas itu, di sini satu-satu ya, yang bagian 1 dan 1 dibagi 2 mendapat suatu nilai baru. Di sini antara A dan ini adalah ini nilai barunya. Kemudian di nilai baru ini nilai yang nilai tengahnya antara A dan B, kita evaluasi bagaimana nilainya. Kita lihat di sini bahwa nilai yang baru ini di sini A2 dia nilainya di sini, kemudian kita lihat dia nilainya negatif dan di sini dia positif, berarti ini bisa menjadi interval yang baru lagi. Setelah dapat dibagi dua lagi, kemudian pembagiannya di tengah sini di B3 ini. Setelah kita lihat bahwa di sini negatif, di sini dia ini dibagi lagi. Terusnya dibagi dua terus sampai kita akan mendekati nilai akarnya yang ini. Ini nilai hasil akarnya ya. Seperti itu kira-kira gambarannya, bahwa kita akan membagi ini menjadi dua bagian, kemudian bagian ini kita bagi lagi menjadi dua bagian, setelah itu interval yang baru kita bagi lagi menjadi dua bagian, dan seterusnya. Jadi gambarannya seperti ini, kemudian ini A dan B, kita bagi, kemudian ini menjadi batas yang baru, kita bagi lagi, ini jadi batas baru, kita bagi lagi, dan seterusnya. Kemudian ini adalah bentuk algoritmanya. Pertama kita menentukan batas XL, ini singkatan dari X lower, berarti batas bawah, sedangkan XU adalah X upper, yaitu batas atasnya. Kemudian kita mengikuti syarat bahwa dia batas nilai fungsi di batas bawah dan dikalikan dengan nilai fungsi di batas atas itu selalu negatif. Kemudian kita mencari nilai tengahnya dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Kemudian kita cek interval tersebut. Jika batas bawah dikalikan nilai fungsi batas bawah dikalikan nilai fungsi yang baru yang nilai tengahnya itu negatif, maka kita pilih interval tersebut. Jika tidak, kita pilih interval yang lainnya. Jika ini sama dengan 0, berarti XM sudah menghasilkan nilainya, bahwa XM sudah 0. Kemudian setelah kita dapatkan, kita perlu melakukan hitung ralatnya dari nilai yang kita dapat. Ini nilai yang baru yang kita ketemukan yang XM ini, kemudian kita dengan XM yang lama, kita bagikan dengan XM baru. Bagaimana nilai kita bandingkan dengan toleransi yang diberikan. Seperti contohnya nanti ini, kita carilah akar penyelesaian dari Fx
X dikali E pangkat min X tambah 1 pada interval min 1 sampai 0 dengan toleransi 0,00001 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Saya ulang lagi di sini bahwa pertama kita menentukan nilai, kita mempunyai nilai batas bawah dan batas atas, kemudian dia mengikuti syarat bahwa dia perkalian nilai fungsinya adalah negatif, kemudian kita menghitung nilai tengahnya antara batas bawah dan batas atas, kemudian kita lakukan uji pada nilainya, nilai fungsinya ya, XL dengan XM bagaimana, kalau negatif kita pakai interval yang baru ini, XL dan XM, kalau tidak kita gunakan XM dengan XU, kalau dia di sini ternyata positif, berarti kita pakai yang sebelah yang satunya, yang ini, yang kebalikannya. Dan begitu seterusnya, kita lakukan ulang-ulang sampai dengan kita dapatkan syarat bahwa nilai ralatnya ini lebih kecil daripada nilai toleransi. Syaratnya adalah ralat yang kita hitung harus lebih kecil dari nilai toleransinya. Seperti ini ya. Kita akan mencoba ini menggunakan Microsoft Excel yang di atas ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan coba menggunakan ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan menyelesaikan contoh soal di diktat di buku, bahwa kita akan mencari akar penyelesaian dari persamaan fx sama dengan x e pangkat min x ditambah 1 pada interval min 1 sampai dengan 0 dengan toleransi sebesar 1 kali 10 pangkat min 5. Kita buat dulu suatu sheet di Microsoft Excel. Saya berikan namanya metode dissection. Kemudian kita membuat kolom. Kolom yang pertama adalah kolom iterasi. Maksudnya perhitungan yang keberapa. Iterasi ke, saya tulis begitu. Saya perbesar sedikit ya gambarnya. Ya, iterasi keberapa. Ini. Kemudian di sini adalah nilai batas bawahnya. XL, X lower. Ini, habis itu X nilai batas atasnya. XU. Saya bikin hurufnya jadi 14 supaya besar. Nah, habis itu XM. XM adalah nilai tengah. Nanti kita akan hitung gunakan persamaan ini. Nilai XM kita akan gunakan XL ditambah XU dibagi 2. Kemudian habis itu nilai fungsi. Nilai fungsi dari XL. Setelah itu nilai fungsi dari XM. Kemudian nilai fungsi dari XU dulu ya. Ini XU. Setelah XL, XU. Kemudian yang ini XM. Setelah itu kolom yang berikutnya adalah perkalian antara X nilai fungsi dari XL dikalikan dengan nilai fungsi dari XM yang di tengah yang kita dapatkan. Kemudian yang di kolom selanjutnya adalah nilai fungsi pada XU dikalikan dengan nilai fungsi pada XM. Seperti ini. Jadi di sini kolom ini ada XL kali FM, yang ini XU dikali FM. Kemudian di sini nilai toleransinya. Toleransi. Setelah itu nilai ralat, nanti ralat kita akan hitung menggunakan persamaan yang ini. Kita akan menghitung ini nilai ralatnya. Kita akan menghitung sebagai, tapi di hitungan kedua habis itu keterangan. Saya memblok ini. Saya berikan warna kuning supaya agak kelihatan perbedaannya. Nah, kemudian kita mulai dari iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama, kita masukkan nilai XL-nya. XL-nya dari soal itu adalah nilainya min 1 ya, min 1, batas bawahnya adalah min 1, kita masukkan min 1, kemudian batas atasnya 0. Kemudian kita tentukan nilai XM-nya, nilai tengahnya, dengan menggunakan persamaan ini. XM sama dengan XL ditambah XU dibagi 2. Kita gunakan rumus, kita buat sama dengan, buka kurung, XL, ini, ditambah XU, nilai XU-nya, tutup kurung, dibagi 2. Ingat ya, saya ulang kembali.
untuk membuat ini sama dengan buka kurung XL ditambah XU tutup kurung dibagi tanda bagi 2. Setelah itu kita enter. Kita dapatkan nilai tengahnya min 0,5. Kemudian kita masukkan nilai XL-nya sama dengan rumusnya adalah X E pangkat ini, jadi ini nilai XL-nya X dikali E pangkat kemarin kita sudah tahu EXP buka kurung min 1 tanda minnya dikalikan dengan, untuk kehati-hatian karena itu ada tambah 1 saya ganti pakai buka kurung dulu, habis itu XL ditambah eksponensial dari min 1 dikali XX tutup kurung, habis itu tutup kurung lagi, habis itu ditambah 1 sama dengan, saya ulang kembali, ini sama dengan buka kurung XL ditambah dikali dengan XL dikali dengan eksponensial min 1 dikali, untuk buat tanda minnya, habis itu dikalikan dengan XL-nya, tutup kurung, habis itu saya tutup kurung kembali sampai dia warna hitam, habis itu ditambah 1, enter. Untuk yang FU dan XL kita hanya tinggal mengkopinya saja. Kita mengkopinya, ini diklik, kemudian ada tanda hijau di sini, kita sampai tandanya baru di dark ke sana. Kita sudah dapatkan ini nilainya. Ini nilai dari XU dan XM. Saya ulang lagi untuk ini. Caranya ini yang setelah kita buat pertama, kemudian di sini warna hijau, dekatkan kursornya sampai tanda plus, kemudian di dark. Seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal mengalihkan sama dengan FXL adalah ini dikali dengan XM-nya yang ini. Tinggal enter. Kemudian yang ini sama dengan XU dikali dengan XM. Kemudian enter. Toleransinya kita masukkan di situ 0, berarti 0, saya punya titik ya, Anda mungkin pakai koma. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di 10 pangkat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ralatnya kita belum bisa hitung karena belum ada XM yang baru. Ini masih XM yang pertama kali kita dapatkan, nilai XM ini nilai pertama kali, makanya ini belum, dan keterangannya juga kita belum bisa membuatnya karena belum ada. Karena keterangan ini akan berdasarkan nilai ralatnya. Jadi kita kosongkan, kita beralih pada iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua, kita gunakan perintah if. Kita mulai dengan sama dengan if jika nilai XL kali XM ini XL kali XM ini, XL kali XM ini kita pilih kurang dari 0, maksudnya negatif, maka dia nilainya sama yang dengan di atas. Jika tidak, dia sama dengan XM. Tutup kurung. Saya ulang kembali. Sama dengan if buka kurung jika nilai XL kali XM ini kurang dari 0, maka mungkin kalau yang pakai tanda Indonesia dia pakai tanda titik koma ya. Kalau saya pakai koma saja, tanda titik koma. Kemudian dari ada perintah if logik itu kamu lihat perintahnya pakai koma atau pakai titik koma. Kemudian jika nilai XL ini kurang dari 0, maka XL ini dipertahankan. Jika tidak, maka kita gunakan XM. Habis itu tutup kurung, enter. Yang di sebelah sini kita juga buat sama dengan if buka kurung jika XU kali XM ini dia negatif kurang dari 0, maka XU-nya dipertahankan. Jika tidak, gunakanlah XL tutup kurung XM. Seperti ini. Kemudian yang ini kita telah dapatkan, jadi kita tinggal beli blok sampai dengan yang di sini.
Kita tinggal copy ke bawah sini. Kita sudah dapatkan semua nilainya. Yang toleransi ini kita copy sendiri, kita copy banyak-banyak saja, ya begini. Nah, setelah ini kita dapatkan, kita lihat di sini ada XM baru, ini XM yang lama, ini XM yang baru. Nah, makanya kita bisa hitung nilai ralat di sini. Caranya adalah kita gunakan sama dengan ABS, ini adalah perintah nilai mutlak, buka kurung. Dari rumus ini adalah yang baru dikurang yang lama. Kita lihat rumus yang di atas ini, yang ini. Dari yang baru dikurang dengan yang lama. Yang baru adalah ini, XM yang baru, dikurang dengan XM yang lama, tutup kurung, dibagi dengan XM yang baru. Habis itu tutup kurung. Habis itu enter. Dapatkan seperti itu. Saya ulang kembali. Di sini sama dengan ABS nilai mutlak, buka kurung. Habis itu XM yang baru, ini XM yang baru yang di bawah, dikurang XM yang lama, tutup kurung, dibagi dengan XM yang baru, tutup kurung. Habis itu kita enter. Dapatkan ini, kemudian kita buat di sini. Keterangan sama dengan pakai perintah if jika nilai ralat ini kurang dari toleransi, maka tulis selesai. Pakai tanda petik. Nanti ada yang pakai tanda koma, Anda sesuaikan. Habis itu tanda titik koma ya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Saya karena pakai regional Amerika, makanya pakai koma. Kalau yang Indonesia, seingat saya perintahnya pakai titik koma, bukan pakai koma. Habis itu jika tidak terpenuhi maka tulis lanjut. Tanda petik 2, habis itu tutup kurung, habis itu enter. Kita lihat di sini disuruh lanjut karena belum ini yang ini dengan yang ini masih lebih besar. Kemudian kita masuk yang ke iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga kita tinggal copy saja di sini. Habis itu yang ini kita copy juga, yang lainnya juga kita copy. Nah, seperti itu kita dapatkan, yang ini pun kita copy. Ada Ctrl Z dulu. Habis itu saya copy ke bawah. Kita lihat, oh dia tulis lanjut, masih suruh lanjut. Kemudian kita buat iterasi yang selanjutnya 4. Kita bisa hitung langsung banyak, kita begini. Kemudian kita ke sini. Kemudian yang ini pun kita bisa copy sebanyak-banyaknya. Masih lanjut. Berarti kita copy lagi semua ini. Kemudian ini juga kita copy saja. Kita sampai dapatnya selesai. Masih lanjut juga. Berarti ininya kita harus tambah banyak dulu. Kita perbanyak dulu toleransinya. Kemudian ini kita copy. Yang ini sampai di sini. Kemudian yang di sana pun kita copy. Nah, di sini sudah tulis selesai, berarti inilah jawabannya. Jawabannya yang mana kita lihat pada nilai XM-nya. Saya hapus dulu bagian selesai terakhir yang ini selesai yang pertama kita hapus saja. Nah, kita lihat di nilai XM-nya. Nilai XM yang ini kita lihat yang paling bawah ini. Inilah penyelesaiannya. Nah, kita lihat pada yang keberapa, kita coba hitung pada iterasi yang keberapa. Ternyata iterasi yang ke-18 dia mendapatkan hasilnya selesai. Seperti itu kira-kira. Ada yang nanti dikerjakan di rumah. Silakan dicoba-coba untuk melatih semuanya.